Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pada mata kuliah model pembelajaran. Di sini saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan nama-nama anggota pada kelompok ini. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Friska Dwi Azlina dengan NIM 2520083. Selanjutnya ada Nurul Aini dengan NIM 2520077. Dan yang terakhir ada Alif Nur Halifah dengan NIM 2520087. Dan dosen pengampu pada mata kuliah model pembelajaran ini, Ibu Kaila Safarina MPD. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas pada kesempatan kali ini, model pembelajaran berbasis proyek. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan poin-poin pada materi yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada prinsip model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir ada karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Adapun poin yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project-based learning atau pembelajaran berbasis project merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Adapun poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek yang pertama yaitu meningkatkan motivasi. Laporan-laporan tertulis tentang proyek itu lebih banyak disenangi oleh siswa, dan ia lebih suka atau tekun dan bekerja keras dalam menyelesaikan proyek tersebut. Dan siswa melaporkan bahwa belajar dalam proyek lebih fun daripada komponen kurikulum yang lain. Kelebihan selanjutnya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Penelitian pada pengembangan keterampilan kognitif, tingkat tinggi siswa menekan perlunya bagi siswa untuk terlibat di dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya untuk pembelajaran khusus pada bagian menemukan dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu banyak sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bagian dari menjadi siswa yang independen, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Ketika siswa bekerja di dalam tim, mereka menemukan keterampilan merencanakan, mengorganisasi, dan membuat konsensus tentang isu-isu tugas yang akan dikerjakan. Nah, keterampilan itu sangat digemari oleh banyaknya siswa pada umumnya. Selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Syaiful Bahri dan Ahmad Zain, kekurangan dari metode proyek ini yang pertama yaitu pemilihan topik unit yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Cukup fasilitas yang sumber-sumber belajar yang diperlukan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Yang kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum melaksanakan metode ini. Dan yang terakhir, bahan pelajaran sering terjadi di luar sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Cukup sekian materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul Aini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata yang berfokus pada pertanyaan atau masalah otentik atau bukan simulatif, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Dari Baron et al. Dalam Abdurrahim tahun 2011.
Wena tahun 2012 dalam Nasriyah 2014. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip sentralistik atau centrality menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. 2. Prinsip pernyataan pendorong atau penuntun berarti bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep utama suatu bidang tertentu. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan, yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep dan resolusi, supervisi, dan bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip realistis berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata. Hal yang sama diungkapkan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran dengan menggunakan tugas proyek sebagai metode pembelajaran. Para siswa bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia nyata, yang dapat menghasilkan produk secara nyata atau realistis. Prinsip yang mendasari pada pembelajaran berbasis proyek adalah 1. Pembelajaran berpusat pada siswa yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Yang kedua, ada tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk atau laporan hasil karya. Produk tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan produk. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Karakter pembelajaran berbasis proyek terdiri dari dua macam, diantaranya 1. Karakteristik menurut Book Institute for Education dalam Trianto 2014-43 menyebutkan bahwa project based learning memiliki karakteristik diantaranya A. Siswa sebagai membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. B. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. C. Siswa sebagai perancang proses untuk pencapaian hasil. D. Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. E. Melakukan evaluasi secara kontinu. F. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. G. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. H. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Aktif dalam hal membuat keputusan, merancang solusi, bertanggung jawab, mencari dan mengelola informasi, dan merefleksikan apa yang mereka lakukan. Selain itu, ada masalah atau tantangan tanpa solusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi berlangsung terus-menerus, dan adanya produk akhir serta ruang kelas memiliki suasana yang mentolerir kesalahan dan perubahan. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Intel Corporation dalam karakteristik pembelajaran berbasis proyek, project based learning, yaitu terdiri dari A. Siswa di pusat dari proses pembelajaran. B. Proyek fokus pada tujuan penting pembelajaran yang selaras dengan spesifikasi kurikulum. C. Proyek didorong oleh kurikulum Parbing question. D. Proyek melibatkan terus-menerus dan beberapa jenis asesmen. E. Proyek ini memiliki koneksi dunia nyata. Karakteristik pembelajaran berbasis
proyek menurut Intel ini adalah pada dasarnya memiliki kesamaan seperti yang telah disebutkan di atas, namun konsepnya lebih lengkap, kerjasama pada posisi siswa-siswa yang aktif dalam belajar. Adanya masalah yang diuraikan dalam bentuk pertanyaan. Hal yang menjadi pembeda dan karakteristik di atas adalah adanya hubungan dengan dunia nyata. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.